Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa qala aidan, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shallallahu alaihi. Bapak-bapak dan juga ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama mengkaji salah satu tradisi Islam, yakni belajar talabul ilmi, dan yang kita pelajari adalah kitab-kitab ulama terdahulu. Dan sebelum ini kita sudah mengkaji kitab yang lain, dan kali ini kita akan coba mengkaji kitab yang berbeda. Di hadapan saya ada sebuah kitab. Ini nama kitabnya adalah Ihya'u Ulumiddin, atau yang biasa disebut dengan Ihya. Ihya itu, kitab Ihya Ulumiddin itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang biasa dikenal dengan Imam Ghazali. Ini ulama besar dan diakui oleh seluruh generasi muslim di berbagai belahan dunia bahwa beliau termasuk salah satu ulama besar dan menjadi otoritas dalam bidang tasawuf. Kalau mazhab fikih yang populer di negara kita kan ada 4 untuk fikih, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, lalu Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali disebutnya. Dan dulunya Imam Hanafi ada Imam Ja'far As-Shadiq, dan pada masa itu ada banyak ulama-ulama mazhab yang lain kayak Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, dan beberapa imam mazhab yang lain. Itu untuk urusan bidang fikih. Nah, ada lagi di bidang yang lain, filsafat, itu ada banyak tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya, mazhab-mazhabnya ada banyak, dan masing-masing mazhab juga punya tokoh-tokohnya. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan tasawuf. Nah, untuk tasawuf itu ada banyak ulamanya, tokohnya, dan salah satu di antaranya adalah Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali itu punya banyak buku, punya banyak kitab yang menjadi karya besar beliau, dan di antara karya besar beliau atau yang disebut dengan magnum opus itu adalah Ihya Ulumiddin, yang di kalangan dunia akademis atau pesantren biasa disebut dengan kitab Ihya. Ihya itu artinya menghidupkan, ulum artinya ilmu-ilmu din agama. Jadi kitab Ihya Ulumiddin itu artinya adalah menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, sebagai perkenalan awal, kitab Ihya Ulumiddin ini terdiri dari 4 jilid yang masing-masing jilid seperti ini. Kitab Ihya Ulumiddin itu ada 4 jilid dan masing-masing jilid sebesar ini ya. Nah, dan 4 jilid itu
tentu ada banyak bahasan di dalamnya. Dan yang saya bawa kali ini adalah kitab Ihya Ulumuddin jilid yang keempat. Jilid yang keempat. Dalam istilah kitab ini sendiri, 4 jilid itu disebut dengan ar-rubu'. Ada ar-rubu'ul awal, ada ar-rubu'us tsani, ar-rubu'us tsalits, dan yang ada di tangan kita ini pagi ini adalah ar-rubu'ur rabi'. Ini buku yang keempat. Dan buku yang keempat ini sangat tebal juga, sama dengan kitab jilid yang 1, 2, dan 3. Dan kita akan bahas bagian yang lain, bagian-bagian ujung, yakni semacam bahasan akhir dari kitab Ihya Ulumuddin. Kan kalau ngebahas awal kan lama selesainya gitu ya. Nah biar kayak udah selesai, kita bahas akhirnya. Biar dianggap sudah selesai. Kenapa di bahasan akhir? Nah kalau yang di awal itu sangat banyak bahasanya, apa-apa yang bisa kita lakukan ketika kita masih hidup. Nah tapi di bahasan akhir ini bercerita tentang kematian. Di tengah-tengah kita banyak sekali terjadi kematian. Baik di sekitar kita di sini di RT 6, RT 7 maupun di RT 1, 2, 3, 4, 5, di RT 27 seluruhnya, apalagi di wilayah yang lebih luas di Permata Biru seluruhnya, Cileunyi seluruhnya, atau seluruh dunia pasti lebih banyak lagi. Setiap hari mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan orang meninggal dunia. Karena setiap hari juga ada ratusan ribu atau jutaan orang juga lahir dan hidup, kemudian tumbuh, lalu mati. Itulah bagian dari sunnatullah yang Allah sudah gariskan kepada kehidupan kita. Kenapa saya secara pribadi memilih tema ini dalam bahasan kita? Ya tadi alasannya karena di tengah-tengah kita banyak sekali kejadian kematian, dan pada saat kelak pasti akan menghampiri kita, dan kematian akan menjemput kita. Dan secara pribadi, saya sering atau beberapa kali, ataupun tidak selalu, menghadiri acara-acara kematian. Entah ya sampai dikubur, sampai kemudian ada acara satu malam pertama sampai malam ke-7. Dan tema yang dibahas tentang kematian tentu saja berarti adalah hal-hal menyangkut bagaimana kematian itu sendiri. Dan sementara ini barangkali referensi kita tentang kematian masih terbatas. Dan ketika kita memberikan sambutan tentang kematian ketika di tengah-tengah keluarga yang baru saja ditinggalkan, itu referensinya barangkali kematian adalah apa yang kita tahu saat itu. Tapi dengan merujuk salah satu kitab yang disebut sebagai Mas'alul Qufus dari salah satu ulama besar yang bernama Imam Ghazali, barangkali ini bisa menjadi referensi kita dalam memahami kematian dan juga menghadapi kematian. Karena kematian bukan hanya dipahami, tapi juga harus dihadapi. Sebaliknya juga kematian bukan hanya harus dihadapi, tapi juga harus dipahami. Sejujurnya kematian buat kita semua adalah hal yang sangat misteri. Kenapa sangat misteri? Karena kita semua tidak pernah tahu seperti apa kematian. Karena yang kita tahu tentang kematian adalah kata orang. Karena kita belum jadi orang yang berpengalaman tentang kematian, paling berpengalaman mengurus orang yang mati. Tapi kalau tentang kematian kita belum tahu karena belum pernah merasakan, sehingga kematian bagi kita adalah misteri. Nah, karena kita belum pernah mengalami kematian, maka yang bisa kita lakukan tentang kematian adalah memahami kematian menurut pendapat orang-orang, menurut pendapat tokoh-tokoh atau figur-figur atau orang-orang arif yang memahami tentang kematian, menjelaskan kepada kita tentang konsep-konsep kematian, termasuk juga penampakan-penampakannya dan apa yang terjadi setelah kematian. Maka ini adalah hal yang menarik. Di tempat yang lain bisa jadi malah tema kematian itu sendiri salah satu training siap menghadapi kematian. Karena kematian pasti, maka bagaimana kematian itu harus dihadapi dan dengan ilmu tentang kematian.
Nah, kitab tentang kematian yang dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini cukup panjang, dan kalau diterjemahkan ini bisa menjadi salah satu buku khusus tentang bab kematian tersendiri, dan bahasanya cukup menarik ya. Dan tadi malam saya sudah buka-buka buku ini, kitab ini, dan saya merasa perlu ini dibahas di tengah-tengah kita, karena di tengah-tengah kita banyak sekali orang yang meninggal dunia sebelum kita mendapatkan giliran. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian saya hormati, pertama tentang kematian dari segi istilah. Kalau dalam bahasa Arab kematian itu diambil dari kata mata yamutu. Mata yamutu, terus sifat isi masdarnya adalah mautun atau mautan. Mata fil madinya, yamutu fil mudhari'nya, isi masdarnya adalah mautan. Ada yang lainnya lagi, masdar ini adalah mamatan. Nah, dalam bahasa Arab mati itu adalah mata yamutu mautan. Lalu pertanyaannya, apa itu mati dalam istilah atau dalam pengertian bahasa Arab? Secara bahasa, secara lugawi, kalau kita lihat di kamus, semalam saya buka kamus Al-Mujib, itu mata yamutu itu artinya ada beberapa. Di antaranya adalah faqat ar-ruhu jasadan. Mati itu adalah ketika ruh meninggalkan jasadnya. Maka atau maut adalah kondisi ketika faqat ar-ruhu jasadan. Ketika ruh meninggalkan jasadnya atau raganya. Ini pengertian yang pertama. Dan pengertian ini sejalan dengan apa yang orang bisa ungkapkan. Kalau ada orang mati, orang kita menyebutnya bagaimana? Telah meninggal dunia. Sejalan. Tetapi kalau tadi definisinya adalah mati adalah ketika ruh meninggalkan jasad, meninggalkan raga. Tapi kalau dalam ungkapan bahasa Indonesia, mati itu adalah meninggalkan dunia. Telah berpulang meninggalkan dunia, atau telah berpulang meninggal dunia. Almarhum siapa atau almarhumah siapa. Jadi mati buat orang bisa ada meninggal dunia atau meninggalkan alam dunia. Tetapi kalau dalam bahasa Arab dalam Al-Mujib disebutkan bahwa mati itu adalah ketika ruh meninggalkan jasadnya atau raganya. Dan itu tidak salah. Bahasa Indonesia tidak salah, karena kematian itu meninggal seseorang, ruh itu meninggalkan alam dunia menuju ke alam yang lain. Alam dunia, alam yang kita hari ini tempati, lalu kita berpindah ke alam berikutnya, alam barzah, lalu alam kebangkitan, alam perhitungan, lalu alam keabadian, alam akhirat. Nah, jadi kematian bagi orang Indonesia dipahami sebagai seseorang meninggalkan alam dunia. Nah, kalau dalam ilmu bahasa Arab dalam Al-Mujib diterjemahkan atau dipahami bahwa kematian adalah kondisi ketika ruh meninggalkan jasad, meninggalkan tubuhnya. Itu yang pertama. Yang pertama kematian adalah faqat ar-ruhu jasadahu, jadi kondisi ketika ruh meninggalkan jasadnya. Kita ini kan hidup tidak sendirian. Saya ngomong ini tidak tunggal, tapi saya ini bicara bukan hanya mulut yang bicara, tapi ada ruh yang menggerakkan tubuh saya. Ruh itu ada dalam tubuh kita semua, dan ruh itu selama masih ada dalam tubuh maka terjadilah kehidupan. Dan selagi ruh itu masih ada pada tubuhnya, maka kita bisa tetap disebut sebagai orang yang hidup, meskipun mungkin sakit. Tetapi begitu ruh meninggalkan tubuh, itulah kematian. Meskipun orang sakit, sakitnya sudah tidak punya daya apapun, tergeletak, lemah, mungkin juga mulutnya sudah tidak bisa bergerak,
Bahkan juga mungkin sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan orang-orang sekitarnya, tapi selagi ruhnya masih ada di tubuhnya, itu belum disebut dengan kematian. Tapi begitu ruhnya lepas meninggalkan jasadnya, barulah kemudian disebut dengan kematian. Itu dalam bahasa Arab, mati adalah faraqat ar-ruhu jasadahu. Ruh meninggalkan tubuhnya, itulah kematian. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, kematian artinya sakanat, tenang. Kenapa kematian disebut dengan sakanat, tenang? Karena ketika seseorang masih lengkap antara ruh dan tubuhnya bersatu, maka di situ ada kecemasan, di situ ada kesedihan, di situ ada kegelisahan, di situ ada kegembiraan, di situ ada pikiran-pikiran yang mungkin baik ataupun buruk. Nah, karena di situ ada pikiran-pikiran buruk, pikiran baik, ada kegelisahan, ada kecemasan, ada kegelisahan, ada kecemasan, ada ketakutan dan sebagainya, maka hati itu tidak pernah tenang. Tapi begitu mati, maka sudah tidak ada lagi istilah kecemasan, tidak ada lagi istilah kegelisahan, tidak ada lagi istilah ketakutan. Itulah yang dalam lagu salah seorang penyanyi kita, tidur adalah istirahat panjang. Siapa yang nyanyi gitu Pak? Ini dia aja. Tidur adalah istirahat panjang. Kematian digambarkan sebagai istirahat panjang, berarti kehidupan itu bukan istirahat yang panjang. Justru kehidupan itu adalah aktivitas yang terus menerus yang boleh jadi seseorang misalnya mengalami banyak kegelisahan hati, kesulitan, ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Dan hatinya merasakan itu semua. Dan begitu kematian menghampiri dia, maka dia tenang. Maka kematian dianggap sebagai sebuah ketenangan. Maka ketika ada meninggal dunia, kita yang masih hidup jangan terlalu banyak bersedih, karena boleh jadi meninggalnya tenang. Kenapa? Sudah meninggalkan hiruk-pikuk alam dunia dengan berbagai macam suka duka dan sebagainya, dia mengalami ketenangan karena hidupnya sudah, karena kegelisahannya sudah berakhir. Penyakit yang mungkin mendera dia setiap hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun bahkan hilang. Itu pengertian yang kedua. Lalu pengertian yang ketiga, secara bahasa juga, kematian itu adalah zala, hilang. Zala artinya hilang. Kenapa disebut kematian? Karena dengan kematian seseorang hilang. Hilang dari mana? Hilang dari dunia di mana dia tinggal, hilang dari jangkauan orang-orang masih hidup pada alam dunia, hilang dari penglihatan manusia masih hidup dalam dunia. Begitu orang mati, maka dia hilang dari percaturan kehidupan di alam dunia bersama saudara-saudaranya, bersama teman-temannya, tetangga-tetangganya, semuanya dia masih hidup ditinggalkan dalam dunia. Nah, itu tiga pengertian mati menurut kamus bahasa Arab. Nah, sekarang kita coba pahami bagaimana orang-orang Indonesia memahami kematian, atau orang kita yang ada di negeri kita, dari suku Jawa, suku Sunda maupun yang lain. Nah, kalau orang Sunda ketika udah meninggal dunia apa ungkapannya? Mulih kajati, gimana Pak? Mulih kajati, mulang ke asalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos tilar alam dunia, mulih kajati mulang ke asal. Annamina saha. Mulih kajati mulang ke asal. Apa artinya mulih kajati mulang ke asal? Mulih artinya kembali. Kajati ke kesejatian diri. Kesejatian. Jati itu kan sejati. Jadi ketika orang meninggal dunia, berarti dia kembali kepada kesejatian atau kepada hakikat. Alam dunia ini bukan sesuatu yang sejati, ini adalah maya. Kalau dalam Al-Quran kan ada istilah
dunia itu adalah kesenangan yang menipu, bukan sesungguhnya. Itu hanyalah tipuan, maya. Nah, ketika orang hidup itu dia berada dalam kepalsuan dan sesuatu yang bukan sebenarnya. Dan begitu dia mati, maka dia telah kembali kepada kesejatian, kepada hakikat, kepada sesuatu yang sebenarnya. Kenapa kembali? Namanya bukan pergi. Karena ketika setelah mati, yang kembali kepada kesejahteraan itu bukan tubuhnya, tetapi adalah ruhnya. Dan ruh ketika mati, ketika jasadnya mati, itu kembali kepada asal, kembali kepada kesejatian. Kenapa kembali? Karena dulu sebelum bertemu dengan tubuh, ia sudah hidup di alamnya, dan ketika ia bertemu dengan tubuhnya, dia pergi berkelana di alam dunia ini, dan ketika mati ia kembali ke kesejahteraan dirinya di alam yang dulu pernah ia singgahi. Mulih kajati. Terus berikutnya mulang ke asal, sama artinya mulangkan pulang ke asal, ke asalnya dirinya. Siapa asal dirinya? Allah, Tuhan. Kalau dalam bahasa yang umum, Tuhan. Kalau kita menyebut Tuhan dengan Allah. Dulu ketika ruh belum bertemu dengan tubuh, kan ada ayat yang berbunyi bahwa Allah menanyakan kepada arwah-arwah itu, kepada ruh kita semua itu dengan pertanyaan, Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Dan mereka, para ruh kita semua di alam ruh itu berkata, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Di alam ruh kita sudah bertemu dengan Allah, sudah bersaksi di hadapan Allah, karena Allah minta kita bersaksi, bukankah aku, kata Allah, Tuhan kalian? Dan kita di alam arwah bersaksi, qalu bala syahidna, ya benar, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kita dulu di alam arwah sudah hidup di alamnya dan sudah bersaksi di hadapan Allah tentang ketuhanan Allah. Lalu ketika kita bertemu dengan tubuh kita, kita masuk ke alam dunia, alam yang serba materi dan benda ini. Dan ketika kita dipanggil pulang meninggalkan dunia ini, maka berarti kita pulang atau pulang ke asal. Itulah maka langsung dia menyebut dengan kematian itu, dengan kata mulih kajati, pulang ke asal, kembali kepada kesejatian kita dan kembali kepada asal kita. Siapa kesejatian kita? Ya Allah. Siapa asal kita? Ya Allah Tuhan. Itu. Nah, ada sebuah hadis Nabi yang di kalangan dunia tasawuf sangat populer, dikutip bahkan ini hadis ini menjadi bahasan yang sangat sentral dari seorang peneliti asal Jerman, peneliti tentang Islam. Ada yang bernama Anwar Shimon. Anwar Shimon ini seorang orientalis dan dia mendalami ilmu Islam. Dan ilmunya tentang Islam itu sangat luar biasa, lebih pintar ketimbang orang Islam sendiri. Dia ahli ilmu tasawuf, ahli spiritualisme, ahli tentang literatur keislaman, khususnya di bidang spiritualitas. Dan dia mengutip banyak hadis Nabi. Dan di antara hadis Nabi yang dia kutip tentang kematian, ini bisa kita sama-sama simak dan pelajari bersama-sama ya. Dia animasi itu mengutip hadis Nabi yang berbunyi gini: An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Ini hadis Nabi. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Artinya semua manusia itu sedang tidur. Semua manusia ketika sedang ada dalam dunia ini semuanya adalah sedang tidur. Fa idza matu intabahu. Ketika mereka mati, mereka tersadar, terbangun dari tidurnya. Ini kebalikan cara pandang. Jadi hadis Nabi, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu.
semua manusia itu ketika sekarang hidup dalam dunia ini, itu mereka semua sedang tertidur, sedang tidur. Kapan mereka terbangun? Ketika mati. Jadi mati itu adalah justru proses kesadaran atau proses kebangunan kembali. Dulu sebelum mereka hidup dalam dunia, mereka sudah hidup dalam Allah tadi yang tadi dibahas. Ketika itu Allah berkata kepada kita, pada para ruh, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Dan kita berkata menjawab, ya, Engkau adalah Tuhan kami. Itu kita hidup dalam Allah. Dan ketika ruh kita bertemu dengan tubuh kita masuk ke alam dunia, itu berarti kita sedang tidur, kata hadis ini. Jadi ketika kita lahir, lalu tumbuh, berkembang, remaja, dewasa, tua, itu berarti kita sedang tidur dalam dunia itu. Dan begitu kita mati, berarti kita bangun kembali. Karena kata hadis Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu semuanya sedang mati, dan ketika mereka mati, mereka terbangun. Semua manusia itu sedang tidur. Ketika mereka mati, mereka terbangun. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Semua manusia termasuk kita ini semuanya sekarang ini dalam dunia sedang tidur. Dan kapan kita terbangun? Ketika mati, itulah kita baru terbangun, baru terjaga. Ini seperti membalikan cara pandang. Dan ini hadis Nabi. Sebenarnya kita mungkin berpikir bahwa kematian itu adalah akhir dari kehidupan. Tapi bagi sudut pandang yang lain, kematian adalah awal kehidupan. Makanya ada riwayat yang lain mengatakan ini tentang kematian. Al-mautu awwalu manzilin min manazilil akhirati wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Apa itu kematian? Kematian adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kematian adalah persinggahan pertama dari berbagai macam persinggahan akhirat. Jadi ketika seseorang mati, meskipun dalam pengertian kita itu adalah meninggalkan dunia, tapi sebenarnya dia sedang melakukan fase perjalanan pertama di beberapa etapa perjalanan akhirat. Dan alam barzakh di mana dia pertama kali hidup, tinggal setelah dia mati dalam dunia, itu adalah tempat singgah pertama dia. Dan kematian adalah tempat singgah pertama dari seluruh persinggahan yang ada di alam akhirat. Seperti yang kita tahu, kan alam ada banyak. Ada alam ruh, alam arwah dulu sebelum kita lahir. Kedua, alam dunia. Ketiga, alam barzakh. Berikutnya lagi alam kebangkitan, yaumul ba'ats. Berikutnya lagi yaumul hisab, hari perhitungan. Setelah dibangkitkan kita dihitung kan. Nah setelah perhitungan baru alam pembalasan yaumul jaza. Setelah alam balasan, pembalasan, barulah alam keabadian. Nah, sejak kematian itu sampai nanti alam keabadian itu adalah alam-alam akhirat. Makanya kata riwayat tadi, al-mautu awwalu manzilin min manazilil akhirati. Kematian adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Terus berikutnya, wa akhiru manzilin min manazilid dunya, sekaligus tempat singgah terakhir dari tempat-tempat singgah yang ada dalam dunia. Nah, karena kematian adalah di tengah-tengah antara dunia dan akhirat, maka alam di mana seseorang berada dalam kematian itu disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh. Barzakh itu dari segi bahasa artinya adalah batas. Di surat Al-Rahman kan ada ayat yang berbunyi barzakhul la yabghiyan, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua laut itu ada pembatas yang tidak saling melintasi. Ada laut Pasifik, misalkan dengan laut Atlantik, atau misalkan Samudra Indonesia, Samudra India dengan lautan yang lain. Itu antara dua laut itu ada satu pembatas yang
masing-masing laut tidak bisa melintasi batas itu. Kita mungkin pernah lihat video ya, ada video yang di-upload menceritakan, menggambarkan ada dua laut yang satu warna airnya misalnya coklat, yang satu warnanya biru, dan itu nggak bercampur, yang coklat tetap coklat, yang biru tetap biru meskipun berdekatan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ada pembatas. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara kedua lautan itu ada batas yang keduanya tidak bisa saling melintas. Nah, jadi barzah itu artinya adalah batas, pembatas. Maka kalau kita menyebut alam kubur sebagai alam barzah, yaitu karena kubur atau alam di mana kita dikubur itu adalah perbatasan. Perbatasan antara apa dan apa? Perbatasan antara dunia dan akhirat. Dunia sangat panjang sejak kita lahir sampai kematian kita. Akhirat jauh lebih panjang, dan awalnya adalah kematian. Awalnya adalah barzah itu. Jadi alam barzah adalah akhir dari dunia, awal dari akhirat. Nah, kita coba memahami kenapa kematian disebut dengan alam barzah, kubur di mana kita nanti tinggal disebut dengan alam barzah. Karena ketika nanti kita berada dalam kubur, itu kan ada prosedur yang harus kita tempuh, yang harus kita lalui. Saya menggambarkan alam dunia dengan alam akhirat itu ibaratnya dua negara. Kalau dalam bahasa dunia, alam dunia dengan alam akhirat ibaratnya dua buah negara. Ketika kita pergi dari negara kita ke negara yang lain, itu ada administrasi nggak yang harus kita lalui? Ada. Kita harus mendatangi kantor imigrasi, ya kan? Kantor imigrasi, mengurus persyaratan-persyaratan. Dan ketika kita masuk ke negara seberang, ke negara berikutnya, maka apakah kita langsung boleh masuk? Tidak boleh kan ya? Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Ya kalau sekarang mungkin secara tertulis. Kalau dulu sebelum ada tulisan-tulisan entah berupa paspor, entah visa dan sebagainya, kan kalau dulu langsung ditanya, kamu siapa, dari mana, negara mana, apa tujuannya datang ke negara kami, ke negara berikutnya. Kan ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi siapa diri kita yang sebenarnya dan mau apa kita menuju ke negara yang kita tuju. Maka ketika kita meninggalkan alam dunia, masuk ke alam akhirat, juga ada pertanyaan-pertanyaan. Sehingga alam barzah itu kalau kita gambarkan ibarat kantor imigrasi, di mana kita harus ditanya dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan standar, sebagaimana pertanyaan standar ketika kita masuk pergi dari suatu negara ke negara berikutnya, ke negara lain. Kalau antar negara kan pertanyaan identitas pribadi. Nah, kalau dari alam dunia ke alam akhirat, di alam barzah, di alam perbatasan itu, kita ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang standar menurut alamnya. Pertanyaan kita sama-sama apa pertanyaan kalau kita nanti dalam barzah yang kita pernah dengar dari para ulama, para guru, para ustaz kita dulu. Nah, apa ya Pak? Man rabbuka, kan gitu ya? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Gitu kan? Terus apalagi berikutnya? Man nabiyuka, siapa nabimu? Apalagi berikutnya? Ma kitabuka, apa kitabmu, kan gitu. Terus man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu, dan yang lain-lain. Yang dalam pertanyaan tidak terjawab adalah siapa Tuhanmu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, itu semacam pertanyaan standar yang kita jawab ketika masuk akhirat. Seandainya pertanyaan itu tidak bisa kita jawab, ya wayahnya kita ditahan dulu di dalam perbatasan. Sebagaimana kalau orang masuk ke kantor imigrasi, masuk ke negara yang berikutnya, kita tidak bisa menentukan bukti-bukti bahwa kita punya tujuan baik untuk pergi ke negara yang kita tuju. Ya kita ditahan kan? Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin lebih banyak, lebih lama. Tergantung bagaimana kita menghadapi ya kantor imigrasi.
Begitupun ketika kita dalam barzah, kalau kita bisa menjawab dengan baik dan benar sesuai dengan seharusnya, maka kita lolos dari alam perbatasan tadi, masuk alam berikutnya. Mungkin kita ditidurkan begitu panjang, mungkin kita mendapatkan kenikmatan atau yang lain-lain. Tapi kalau kita nggak lolos menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, wayangnya kita di situ tinggal beberapa lama yang tidak bisa dibayangkan, dan boleh jadi kita mengalami banyak kesulitan di alam itu. Sebagaimana kita merasakan kecemasan luar biasa ketika di imigrasi ditahan. Ini gimana? Nanti saya bisa pulang, bisa bertemu dengan keluarga, bisa pergi ke tempat tujuan saya, ditahan dengan sesuatu yang misteri. Nanti apa terjadi kita nggak tahu. Kita pasti cemas. Begitulah dalam barzah kita pun cemas. Nah, pertanyaan kemudian, ketika nanti kita ditanya di alam kubur, itu pertanyaannya, Pak, Bu, menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Sunda? Atau bahasa Indonesia? Yang kita tahu kan ditanyanya pakai bahasa Arab ya. Man rabbuka? Itu kan bahasa Arab yang sampai kepada kita. Terus kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kira-kira apakah kita akan bisa jawab? Yang nggak bisa jawab berarti juga enggak boleh jadi. Nah, terus kalau gitu, apa betul nanti dalam kubur kita akan ditanya oleh bahasa Arab? Orang-orang tua dulu kita sebelum ada Islam di sini kan mengenal bahasa Arab. Kan mereka juga mati, meninggal dunia. Lalu mereka ditanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab juga. Nanti mereka tidak akan paham. Terus umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad kan ada umat-umat Bani Israel, bukan bahasa Arab. Di Mesir waktu itu juga bahasanya mungkin bahasa yang lain, atau di negara-negara yang berbeda bahasanya beda-beda lagi. Nabi Adam bahasanya bahasa apa? Kan belum tahu bahasanya apa. Bahasa Arab kan yang ada di negeri Jazirah Arabia sama beberapa negara di benua Afrika. Nah, kalau misalnya memang pertanyaan mungkar nakir itu nanti dengan bahasa Arab, nanti banyak yang tidak paham. Nah, pertanyaan apakah betul nanti otomatis semua orang itu harus ditanya dengan pakai bahasa Arab dan harus menjawab pakai bahasa Arab? Nah, tentu saja tentang hal itu kita tidak tahu. Lalu kenapa Pak Ustaz menyebutkan nanti pertanyaan ada man terbuka? Karena menjelaskan kita berbahasa Arab. Makanya pakai simbolisasi bahasa apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu, dan seterusnya. Tapi intinya yang ditanya itu adalah yang tentang pertanyaan standar yang salah satunya masalah ketuhanan, atau mungkin masalah-masalah yang lain yang kita tidak tahu persis. Tetapi menurut informasi yang kita baca dari kitab-kitab, dari buku-buku para ulama terdahulu, bahwa ketika di alam barzah, di alam perbatasan itu ada sejumlah pertanyaan yang diantara pertanyaan adalah menyangkut siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa kitab kita, dan seterusnya. Mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan lain. Sebagaimana ketika kita masuk ke sebuah negara, kan ada pertanyaan standar. Tapi buat orang-orang yang dicurigai, kan pertanyaannya banyak. Kalau orangnya kelihatan baik, kan pertanyaan standar cukup. Contreng, lolos, silakan meninggalkan tempat. Tapi kalau orang-orang yang tertentu yang kira-kira mencurigakan, selain pertanyaan standar kan nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain yang boleh jadi akhirnya dia tidak lolos dari kantor imigrasi dan harus ditahan di situ. Nah, itulah tentang alam barzah. Jadi kembali, alam barzah itu adalah alam perbatasan yang disitulah kematian kita. Dan disebutkan bahwa kematian adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah wa awwalu wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kematian adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah akhirat, sekaligus tempat singgah terakhir dari tempat-tempat singgah dunia.
Karena kematian adalah tempat singgah pertama dan terakhir, akhir dari dunia, awal dari akhirat, maka banyak pemikir atau banyak tokoh atau sebagian orang memandang kematian sebagai sebuah perjalanan. Kematian sebagai sebuah perjalanan, bukan sebagai sebuah akhir, tapi perjalanan. Kita dari alam arwah dulu, lalu masuk ke alam dunia, masuk ke alam kubur, bangun lagi ke alam kebangkitan, pergi lagi ke alam perhitungan, perhitungan alam hisab, masuk lagi ke alam pembalasan, masuk lagi ke alam kembalian. Itu semuanya adalah perjalanan. Makanya bagi sebagian orang, hidup ini adalah perjalanan yang tanpa akhir. Kalaupun disebut dengan kematian, itu bukan akhir perjalanan, itu hanya pindah perjalanan. Kita di alam arwah itu pun kita berada di satu alam, kemudian kita pergi ke alam dunia, itu adalah perjalanan pertama kita. Sejak alam arwah tadi, alam arwah kita pergi ke alam dunia, itu perjalanan pertama kita. Dan ketika kita mati, berarti kita melanjutkan perjalanan berikutnya. Ketika kita dibangkitkan, kita berarti juga menjalani perjalanan berikutnya lagi, etapa berikutnya. Alam kebangkitan, alam perhitungan, alam pembalasan, dan alam kembalian itu perjalanan panjang. Dan semuanya adalah perjalanan bagi seseorang. Dan kalau kita bayangkan kehidupan dunia ini kehidupan yang sangat lama, kita mungkin ada yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun, 60, atau mungkin juga 80 sampai 90 tahun di antara kita. Itu masa segitu sangat pendek. Sedangkan kematian, meskipun ada di Al-Quran kita baca sebagian ayat mengatakan bahwa ketika nanti setelah mati itu kita ditidurkan, dan ketika kita dibangkitkan, berarti kita itu nanti dibangunkan kembali. Tapi itu semuanya adalah perjalanan yang harus kita lewati, dan semuanya adalah perjalanan. Nah, sehingga ketika seseorang hidup lalu mati, maka dia bukan saja meninggalkan alam dunia, tetapi sedang menuju alam kabarian yang boleh jadi lebih lama ketimbang yang dia alami di alam dunia. Dan kematian itu sendiri adalah sebuah masa yang tidak punya hitungannya. Mungkin kita berpikir mana yang lebih lama, hidup di alam barzakh atau hidup di alam dunia? Ya kalau yang matinya misalkan tahun 1800, dibandingkan dengan sekarang sudah tahun 2000, kan berarti sudah 200 tahun yang lalu dia di alam barzakh, dia tinggal di alam barzakh. Sedangkan seseorang paling hidup paling lama 100 tahun rata-rata. Berarti 100 tahun dibandingkan 200 tahun kan lama yang 200 tahun. Tetapi angka 100, 200 itu kan hitungan dunia. Kalau di akhirat nanti atau sejak alam kubur, hitungannya bukan lagi hitungan 1, 2, 3, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, seminggu ataupun seabad. Waktu itu perhitungannya bukan lagi itu. Boleh jadi perhitungannya ganti atau tidak ada perhitungan. Maksudnya tidak ada hitungan hari, malam. Di alam kubur ada nggak malam hari, Pak? Di alam kubur ada nggak siang hari? Ya kalau kita berpikirkan ini, kalau kita pikirkan, kapan ada siang, kapan ada malam? Ketika ada matahari. Siang adalah ketika matahari ada di tengah-tengah kita, terlihat oleh kita. Kapan malam hari? Malam hari adalah ketika matahari tenggelam sampai kemudian terbit lagi. Itu kan ya. Jadi malam dan siang itu ada ketika ada matahari. Matahari adanya di mana? Di dalam bumi apa di atas bumi? Di atas kita kan, di atas bumi. Ketika dikubur, orang kan di dalam bumi. Nah kalau melihat alam kubur itu adalah sepetak tanah, maka matahari tidak bisa kelihatan dari orang yang ada di alam kubur itu di dalam tanah. Tetapi itu adalah tubuhnya.
Sedangkan yang merasakan kematian itu bukan lagi tubuh ketika itu, tapi ruh. Ketika tadi kita sampaikan menurut kamus bahasa Arab bahwa kematian adalah ketika ruh meninggalkan tubuh. Maka yang rusak, yang dimakan bilatung, yang dimakan oleh biota tanah, tubuh. Sedangkan ruh tidak. Ruh itulah yang merasakan apakah kenikmatan, ataukah penderitaan, ataukah suka, ataukah duka, itu ruh. Tubuh kita sekarang dalam dunia sakit. Yang sakit itu tubuh atau ruh? Kalau ruh kita sudah meninggalkan tubuh kita, lalu kalau kita dipotong, akan terasa nggak sakitnya? Tidak terasa. Kalau kita pingsan, kita dipukuli, terasa nggak sakitnya? Nggak terasa. Kalau kita dibius, tidak sadar, lalu kita dioperasi, dibelek, diambil organ tubuh dalam kita, lalu dijahit lagi, terasa nggak? Tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Tidak ada ruhnya. Ruhnya dihilangkan atau ruhnya diambil dulu, dipindahkan dari tubuh ke yang lain, ke alam yang lain atau ke kesadaran yang lain, sehingga tidak bersama tubuh. Maka tubuh itu akan merasa sakit ketika dalam tubuh ada ruhnya, ketika ada kesadarannya. Nah, maka ketika tubuh kita ada di dalam kubur, tubuh mah tidak lagi merasakan sakit. Meskipun dimakan bilatung, meskipun digerogoti sampai luluh lantah, misalnya tinggal tulang belulang, tubuh mah tidak merasakan apa-apa. Maka kita yang masih hidup gak usah merasa khawatir. Kasihan tubuhnya sudah dimakan ulat dan belatung dan sebagainya. Kita gak usah kasihan sama tubuhnya, dan tubuh mah memang itu bagian yang harus dilalui untuk dimakan oleh biota tanah. Justru kalau tubuh dikubur terus tidak diurai oleh binatang-binatang tanah, katanya kan berarti tanah tidak menerima gitu ya, tidak menerima kehadiran dia. Dan kalau tubuh-tubuh biasa ya busuk, nanti akan menciptakan bau. Kecuali tubuh-tubuh tertentu yang Allah jaga, itu meskipun tidak dimakan oleh binatang-binatang tanah, ya terutama orang-orang yang syuhada gitu ya, itu kan diciptakan masih utuh dan mereka dapat rezeki, itu lain cerita. Tapi secara hukum alam yang biasa, setiap tubuh ketika ada di tanah atau bahkan setiap benda-benda yang ada di tanah itu mengalami pemuraian oleh biota tanah. Itu berarti bumi menerima kehadirannya. Nah, jadi ketika orang mati dikubur, yang sakit itu bukan tubuhnya, tubuh mah tidak lagi merasakan apa-apa. Sebagaimana ketika kita dalam dunia kita tidak sadar, kita dipukuli, tidak merasa sakit karena tidak sadar. Itulah juga di dalam kematian. Ketika kita mati, ketika kita mengalami di dalam kematian itu kenikmatan ataupun penderitaan, suka dan duka, siksa ataupun kemudahan di dalamnya, maka yang merasakan itu bukan tubuh tetapi ruh. Maka ada sebagian orang yang tidak mengakui azab kubur, alasannya karena sudah mati, sudah jadi tulang belulang katanya. Nah, ketahuilah yang mendapatkan siksa ataupun kemudahan dalam kubur itu bukan tubuh. Maka meskipun tubuh sudah jadi tulang belulang, yang merasakan siksa ataupun pahala dan sebagainya itu bukan tubuh tapi ruh. Itulah sebabnya maka siksa kubur, nikmat kubur itu ada. Karena yang merasakan siksa kubur dan nikmat kubur bukan tubuh tetapi ruh, dan ruh itu mengalami fase-fase perjalanan tidak mati. Di sini di kitab ini, yang nanti kita akan bahas itu ar-ruh baqiyatun. Ruh itu kekal. Yang fana itu adalah tubuh. Sedangkan ruh terus melakukan perjalanan. Itu tadi, mulih kajati melangkah asal, ruh itu melakukan perjalanan. Berarti ruhnya mah tidak mati. Yang mati hanya tubuh, sedangkan ruhnya tetap utuh. Gitu. Ya, alhamdulillah. Inilah pengantar tentang kitab Ihya Ulumuddin berkaitan dengan kematian. Ya, kesimpulannya tadi kita bahas bahwa dalam
segi kebahasaan, kematian itu adalah ketika ruh meninggalkan tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian itu berarti adalah hilang. Jadi ketika seseorang hilang dari alam dunia, hilang dari jangkauan orang masih hidup, dia pergi ke alam yang lain. Ketiga, mati itu artinya adalah tenang, sakanat. Sakanat ar-ruh ya. Kenapa disebut tenang? Karena ketika mati dia sudah tenang dari kegelisahannya, dari kecemasannya, ketakutannya dan sebagainya. Ketika kematian dia berarti sudah tenang. Dan kata hadis Nabi tentang kematian, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Semua manusia ketika hidup itu adalah sedang tertidur, dan ketika mereka mati mereka terbangun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan buat kita semuanya. Mohon maaf bila bahasanya cenderung mengelantur atau barangkali ada kata-kata yang tidak tepat, salah, keliru dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian atas perhatian dan penyimakannya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam, dada agung cukup umur, dada jembar pangapura, hapunten anu kasuhun, hatur nuhun kami hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.